Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian? Baik-baik aja kan ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh karena mengingat anjuran dari pemerintah yaitu PSBB, maka pembelajaran kita kali ini masih dilakukan di rumah masing-masing ya. Semoga pandemi ini segera selesai. Amin. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Selanjutnya saya akan mengabsen ya. Alif Bahri, Hadir, Bu. Bima Bayu, Hadir, Bu. Amanda Zalia, Hadir, Bu. Safira Datu, Hadir, Bu. Sheila Ihwani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya? Ya, Bu. Saya belum di absen, Bu. Oh iya, maaf lupa Nur Khalifah ya? Iya, Bu. Oh iya. Nah, pembelajaran kita kali ini menggunakan PPT ya. Ibu akan menampilkan PowerPoint. Hari ini kita akan belajar sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Melanjutkan pertemuan sebelumnya. Indikator pembelajarannya yaitu memahami hubungan antar unsur pada lingkaran, mengidentifikasi sudut pusat dan sudut keliling, dan menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari unsur-unsur lingkaran. Masih ada yang ingat apa saja unsur-unsur dari lingkaran? Ingat, Bu. Coba siapa yang ingin menyebutkan? Saya. Jari-jari. Siapa Nur Khalifah? Iya, Bu. Boleh? Titik pusat, jari-jari, Ya. diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng, Bu. Nah, Wih, jatuh. jadi yang pertama itu ada titik pusat, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan juga yang terakhir yaitu ada tembereng. Selanjutnya di sini Ibu punya gambar nih, ada lingkaran, suatu lingkaran. Nah, di sini ada sebuah titik, yaitu titik O. Titik O ini dinamakan dengan Titik pusat. titik pusat lingkaran. Selanjutnya Lingkaran. ada garis AB. Garis AB ini dinamakan apa? Diameter. Dinamakan dengan diameter. Kemudian di sini ada garis OC yang dinamakan dengan Jari-jari. Jari-jari. dan juga ada garis CB. Tali busur. Tali busur. Nah, di sini juga ada garis CB yang melengkung. Garis CB yang melengkung ini dinamakan dengan apa? Busur. Busur. Dengan Busur. Iya, baik. Nah, kalau di sini kita punya kue, di sini ada sebuah kue. Nah, tapi kita ingin memotong kue ini menjadi bagian-bagian yang sama besar. Gimana sih caranya agar potongan-potongan kue ini memiliki bagian yang sama besar? Gimana? Dibagi dua bukan, Bu? Dibagi dua. Ujungnya di tengah-tengah, Bu. Gitu, Bu. Potongannya. Gimana? Dibagi dua, terus dibagi dua lagi. Gitu ya? Dibagi lagi.
Nah, iya. Nah, ternyata kita melakukan seperti itu agar masing-masing sudut dari potongan kue ini itu sama besar. Gitu. Jadi kalau seperti ada gambar nih, ini ada kue kemudian dipotong-potong. Nah, bisa kita lakukan dengan cara seperti itu, dibagi dua, kemudian dibagi lagi sehingga mendapatkan potongan yang seperti ini dan masing-masing potongan ini membentuk juring kan ya? Membentuk Iya. Iya. Iya, Bu. ini sama besar. Nah, sudutnya ini dinamakan dengan sudut pusat. Seperti itu. Jadi, kali ini kita akan membahas sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasikan sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari unsur-unsur lingkaran, yaitu salah satunya adalah busur. Kali ini dalam pembelajaran ini kita akan mencari apa tuh hubungan antara busur dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, Ibu telah membagikan LKPD ya kepada kalian semua ya. Sudah, Bu. Kalian semua sudah memegang LKPD-nya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Untuk mendapatkan jawaban apa hubungan busur dengan sudut pusat dan sudut keliling, kalian dapat melengkapi LKPD tersebut secara kelompok yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya, dan Ibu beri waktu 15 menit. Bagaimana? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sini. Baik, Bu. Oke, Ibu tunggu ya 15 menit. Iya, Bu. Oke. Kan kita sekelompok kan? Iya, yuk, Nur. Kerjain nih. Males. Safira aku aja yang ngerjain. Gimana? Sudah selesai belum? Belum. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah semua? Tadi ada yang Sudah, belum Bu. katanya, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah semua ya? Jawaban masing-masing kelompok, perwakilan kelompok sudah dikirim ke email Ibu? Oh, Saya dikirim, sudah, Bu. Bu. Iya, dikirim jawabannya ke email Ibu ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Ya, Ibu akan cek. Baik, semua jawaban dari kalian sudah Ibu cek. Ada beberapa jawaban kelompok yang benar, dan ada beberapa jawaban kelompok yang salah. Untuk membenarkan jawabannya, kita diskusi saja ya. Diskusi Iya, Bu. kelompok. Iya, Bu. Jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok membahas kegiatan-kegiatannya. Dimulai dari kegiatan 1 untuk kelompok 2. Boleh dijelaskan untuk kegiatan 1? Sheila, ayo. Jadi kan di situ disuruh bikin lingkaran. Misalnya ini lingkaran P. Ya. Terus disuruh bikin garis yang berhimpit kan? Ya, berhimpit dengan tali busur. Iya. Berarti kayak gini bukan gambarnya. Ya, benar. Nah, Wow. jadi ada sebuah lingkaran, kemudian lukislah sebuah sudut yang berpusat di lingkaran P. Berarti sudutnya yang ini ya, berpusat di lingkaran P. Dan Iya. kaki-kaki sudutnya itu berimpit dengan tali busur lingkaran P. Ini kaki-kaki sudutnya berimpit dengan tali busur lingkaran P. Ya, bagus. Selanjutnya. Lalu kita dapat mengambil kesimpulan kan Bu dari lembar kerja yang dikasih itu kan ada contoh sudut keliling dan yang bukan contoh sudut keliling. Ya. Jadi ciri-ciri sudut keliling itu adalah titik pusatnya berada pada keliling lingkaran, lalu kaki-kaki sudutnya itu merupakan tali busur, jadi sudut keliling adalah
sudut yang berpusat pada keliling lingkaran dengan kaki-kakinya sudutnya berimpit dengan tali busur lingkaran. Nah, iya benar. Jadi sudut keliling itu merupakan sudut yang titik pusatnya itu berada pada keliling lingkaran dan kaki-kaki sudutnya itu merupakan tali busur dari lingkaran itu sendiri. Itu. Kemudian lanjut ke kegiatan 2. Kegiatan 2 masih dilanjutkan dengan kelompok 2. Berarti kan disuruh gambar dulu lingkaran. Ya. Misalnya ini lingkaran R. Nah. Nah, terus disuruh bikin, maaf sebentar Bu, disuruh bikin sebuah sudut yang berpusat di pusat lingkaran. Ya. Berarti bikin dulu pusatnya di sini, misalnya pusatnya, gambarnya seperti ini Bu. Nah, Kayak gini Bu. Ya benar. Jadi ada sebuah lingkaran dan terus ada sudut dan sudutnya itu berpusat pada titik lingkaran. Kemudian kaki-kaki sudutnya itu merupakan jari-jari. Selanjutnya? Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan ciri-ciri sudut pusat adalah yang titik pusatnya itu merupakan perpotongan antara dua jari-jari lingkaran pada titik pusat. Kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari. Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua jari lingkaran yang berpusat di titik lingkaran. Iya. Titik pusat lingkaran. Nah, iya. Itu. Untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Udah, Bu. Ya jawabannya. Iya, Bu. Ya, lanjut kita ke kegiatan 3.1. Kegiatan 3.1 untuk kelompok 1 boleh dijelaskan. Jadi, aku ya, Nur. Iya. Jadi di kegiatan 3.1 itu ada gambar lingkaran seperti yang di layar. Ya. Lalu perintahnya adalah dengan menggunakan busur derajat, ukurlah sudut A, B, C, D, E, dan F. Kemudian lengkapilah tabel berikut. Tabelnya. Jadi udah dihitung. Untuk sudut A itu berarti sudut dari PAQ. Ya. Ya, Bu? Iya, benar. Itu pusatnya adalah 30 derajat. Iya. Lalu selanjutnya sudut B itu sudut PBQ yaitu sama, Bu, 30 derajat. Ya. Lalu yang ketiga sudut C itu sudut PCQ yaitu sebesar 30 derajat. Ya. Selanjutnya sudut PDQ sama 30 derajat. Lalu sudut PEQ juga 30 derajat besarnya. Ya. Dan yang terakhir sudut PFQ sama, Bu, 30 derajat juga. Nah, konten dari isi tabel itu apa aja? Nama sudut dan besar sudut. Nama sudut dan besar sudut. Sudah cukup. Berarti selanjutnya? Selanjutnya ada pertanyaan. Apakah sudut A, B, C, D, E, dan F menghadap busur yang sama? Jawabannya, iya, dia menghadap busur yang sama, yaitu busur PQ, Bu. Terus, yang dapat kami simpulkan, sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama, Bu. Iya, itu. Jadi, setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya akan sama. Untuk yang lain ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1? Sama semua ya jawabannya? Sama, Bu. Oke, lanjut ke kegiatan 3.2.
3.2 kelompok 3. Iya, Bu. Siap, Bu. Kegiatan titik 2, Bu. Kita disuruh untuk ngitung besar sudut dari sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F. Ya. Nah, ini ada gambarnya 1, 2, 3. Terus di situ ada pertanyaan, Bu. Sudut A itu menghadap busur apa? Sudut B menghadap busur apa? Dan seterusnya. Sudut A itu menghadap busur QR. Ya. Sudut B itu menghadap busur ST. Sudut C itu menghadap busur UP. Sudut D menghadap busur WX. Sudut E menghadap busur YZ. Dan sudut F menghadap busur GH. Ya. Nah, ada pertanyaan juga, apakah pasangan sudut pusat dari sudut keliling pada gambar ini menghadap busur yang sama? Jawabannya enggak, Bu, karena QR sama ST itu beda. Ya. Jadi menghadap busurnya lain-lain. Terus setelah dihitung sudut pusat sudut A, B, C, D, E, F itu setelah dihitung sudut A itu 100. Sudut B itu 140. Sudut C itu 120. Sudut D 110. Terus yang terakhir sudut E 50, sudut F 20. Nah, setelah dibandingkan antara sudut A dan B, terus sudut C dan D, terus sudut E dan F, perbandingannya beda-beda. Yang gambar pertama itu perbandingannya 5/7, gambar kedua perbandingannya 12/11, dan gambar ketiga perbandingannya 5/2. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah terdapat kesamaan pada masing-masing pasangan sudut tersebut? Jawabannya nggak ada, Bu, karena beda-beda perbandingan antara sudut tadi, Bu. Oh iya, baik. Jadi dari ketiga gambar ini, perbandingan antara sudut pusat dan sudut kelilingnya masing-masing berbeda ya? Iya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya itu di LKPD-nya gambar 456. Ya. Ya, yang kan ada pertanyaannya di situ. Perhatikan pasangan sudut K dan L, sudut M dan N, sudut O dan sudut P. Sebutkan nama busur lingkaran pada masing-masing sudut. Ya. Yang pertama itu sudut K menghadap busur AB. Ya. Sudut L menghadap busur AB. Ya. Sudut M menghadap busur CD. Dan sudut N menghadap sudut CD juga. Selanjutnya ada sudut O menghadap busur EF. Dan sudut P menghadap sudut F juga. Terus ada pertanyaannya. Apakah pasangan sudut pusat dan sudut keliling pada gambar menghadap busur yang sama? Jawabannya iya, Bu. Ya, masing-masing sudut menghadap busur yang sama ya. Iya, Bu. Kemudian? Terus selanjutnya disuruh ngisi tabel. Ada gambar ukuran sudut pusat dan ukuran sudut keliling, serta perbandingan. Di gambar 4 itu, sudut pusatnya 70, sudut kelilingnya 140. Perbandingannya 1:2. Itu gambar 5, sudut pusatnya 50, sudut kelilingnya 100. Perbandingannya 1:2 juga. Tukar, Gambar 6, sudut sudut pusatnya 30, sudut kelilingnya 60. Iya. Perbandingannya 1:2. Jadi Terus ada pertanyaan. Kenapa, Bu? dapat disimpulkan apa? Oh, kesimpulannya jadi memiliki kesamaan, yaitu perbandingan sudut pusat dan sudut keliling, yaitu 1:2. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu 1:2.
atau besar sudut pusat sama dengan besar sudut keliling? Gimana kesimpulannya yang terakhir? Besar sudut pusat sama dengan? Besar sudut pusat Sama dengan? 2 kali besar sudut keliling. Sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Keliling. Bagaimana dengan yang lain? Sama, Bu. Sama ya? Iya, Bu. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu sudut keliling. Sudut keliling merupakan daerah sudut yang dibatasi oleh 2 tali busur ya tadi ya, yang berpotongan di satu titik pada lingkaran, dan titik sudutnya itu terletak pada keliling lingkaran. Atau di sini ada contoh gambar lingkaran, berarti sudut kelilingnya itu merupakan sudut A, B, C, dengan titik sudutnya itu terletak pada keliling lingkaran. Kemudian selanjutnya ada sudut pusat. Sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Jadi diingat kalau sudut pusat itu dibatasi oleh 2 buah jari-jari, dan tadi kalau sudut keliling dibatasi oleh 2 buah tali busur. Nah, di sini sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh jari-jari lingkaran, yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Di sini ada gambar. Jadi ada sudut AOC. Di sini ada 2 jari-jari yang berpotongan sehingga membentuk sudut ini yang dinamakan dengan sudut pusat. Gitu. Selanjutnya sifat sudut keliling. Yang pertama yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama pula. Nah, di sini kalau kita punya sudut QPR, QTS, dan sudut QSR, berarti besarnya sama ya. Karena dari ketiga sudut ini sama-sama menghadap busur apa? IR. Menghadap busur IR, Bu. IR. Gitu. Nah, di sini ada contohnya. Berarti kalau misalkan ada sudut ABD besarnya 45, maka besar sudut ACD juga 45, karena mereka sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Gitu. Nah, selanjutnya ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi, jika terdapat sudut pusat dan sudut keliling, lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang sama, maka 2 sudut lingkaran sama. Ulang ya. Jadi, untuk hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, yaitu jika terdapat sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang sama, maka 2 kali sudut keliling lingkaran sama dengan nilai sudut pusat. Tuh. Nih kayak ini misal ada sudut CMD, maka nilai sudut CMD ini 2 kali maka nilai sudut CMD ini 2 kali dari nilai sudut CND 2 kali dari nilai sudut CMD. Gitu ya. Iya, Bu. Kalian sudah memegang LKPD masing-masing? Sudah, Bu. Soalnya boleh dikerjakan per kelompok. Ibu beri waktu 5 menit. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, dan kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Ibu kasih waktu 5 menit, setelah itu langsung kirim ke Ibu. Siap. Dibahas sekarang nggak, Bu? Dibahas sekarang. Sudah cukup ya waktunya? Baik, Bu. Nah, karena waktunya sebentar lagi, kita bahas nomor 1 saja. Nomor 1
Nomor 1 berarti kelompok 1 ya? Nur, silakan Nur. Coba boleh dijelaskan nomor 1? Jadi di sini ada sebuah gambar di mana pusat lingkarannya itu adalah titik O dan sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE itu 96. Nah, sudut ABE, sudut ACE, sudut ADE itu merupakan sudut apa? Sudut keliling, Bu. Sudut sudut Keliling. mana? Dengan menghadap Busur itunya AE. yang sama. Menghadap busur yang Iya, busur sama. AE. Berarti masing-masing sudut ABE, ACE, dan ADE itu memiliki besar yang sama ya? Iya, Iya. Bu. Jika dijumlahkan besarnya 96 derajat, maka besar masing-masing sudutnya berapa? Berarti 96 dibagi 3. Ya, benar. Berapa? 32, Bu. 32. Jadi besar sudut ABE, besar sudut ACE, dan besar sudut ADE itu 32 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut AOE. Besar sudut AOE itu apa? Sudut yang ada di pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran. Yang bagaimana? Berarti Dengan Menghadap busurnya busur sama sama. kayak ABE, ACE, ADE. Iya. Jadi nilai sudut pusat itu sama dengan 2 2 kali. kali Sudut kelilingnya. Tadi Sudut sudut keliling. kelilingnya kita dapat 32, maka besar sudut AOE-nya 64. 64. nah, seperti itu ya. Iya, Bu. Semuanya Paham, Bu. paham ya? Paham. Nah, karena semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kalian yang ada di modul. Nanti kalian lihat di modul bagian belakang ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya udah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Cukup ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.